Pemirsa, Presiden Prabowo memimpin sidang kabinet di kantor Kepresidenan Jakarta. Rapat dihadiri seluruh jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih beserta kepala lembaga dan utusan khusus Presiden. Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya pada awal sidang mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang telah bekerja selama kurang lebih 3 bulan. Presiden kemudian menilai jajaran menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih mampu bekerja sebagai sebuah tim. Presiden juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran menteri dan wakil menteri yang hadir pada sidang kabinet hari ini. Dan untuk mengetahui poin apa saja yang disampaikan Presiden dalam sidang kabinet hari ini, selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar dari Istana Negara. Sheha, selain mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih, poin penting apa saja yang disampaikan oleh Presiden hari ini? Ya, selamat sore Rara dan juga pemirsa. Hingga saat ini sidang Kabinet Paripurna masih berjalan dan tadi memang sudah ada pengarahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Benar sekali bahwa tadi Presiden sudah mengapresiasi kinerja selama 100 hari usai dilantik. Kemudian juga ada beberapa poin penting yang memang tadi sudah diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tadi juga Presiden sudah mengapresiasi lancarnya jalan Nataru, libur Nataru kemarin, kemudian Natal juga sudah diapresiasi. Kemudian juga ada beberapa permintaan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Kalau misalnya tadi Presiden Prabowo juga sudah meminta untuk aparat penegak hukum untuk menindak tegas perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar aturan di bidang tanah maupun juga kehutanan. Kemudian juga Presiden Prabowo sudah menyebutkan targetnya untuk makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program utama milik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang mana ia menargetkan bahwa akhir tahun 2025 ini seluruh anak di Indonesia akan menerima ataupun juga merasakan makan bergizi gratis. Kemudian juga tadi ia menyinggung tentang kebijakannya untuk mempersedikit perjalanan dinas bagi pejabat negara seperti itu, yang tadi disebutkan bahwa larangan perjalanan dinas ini dapat menghemat anggaran hingga 20 triliun rupiah yang nantinya bisa dialokasikan untuk program-program lain yang lebih bersentuhan atau bersenggolan dengan rakyat. Kemudian juga tadi Presiden Prabowo Subianto juga sudah menyebutkan kriteria penyusunan anggaran yang ia minta kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Tadi misalnya ada bahwa anggaran-anggaran ini harus digunakan untuk swasembada pangan, kemudian juga swasembada energi. Nah, untuk lengkapnya kita dengarkan saja langsung pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan dan semua timnya yang telah menyusun APBN dengan baik dan cermat. Kerja keras karena saya terus-menerus monitor, saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi. Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali-kali. Kedua, harus meningkatkan produktivitas, harus bisa diukur dengan kuantifikasi. Berapa devisa yang dihasilkan, berapa devisa yang dihemat. Kemudian kriteria selanjutnya adalah harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi. Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi impor. Dan saya terima kasih pada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 lagi, tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam.
Rara, tadi adalah ungkapan ataupun juga pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto yang terbuka dan dapat kita dengarkan bersama. Namun saat ini sidang kabinet masih terus berjalan dan ada sejumlah hal yang memang diduga akan dibahas pada sidang kabinet pada hari ini. Jadi memang kita sama-sama mengetahui bahwa misalnya saat ini sistem zonasi sekolah memang masih belum ditentukan apakah akan dilanjut ataupun tidak. Nah, sudah dikatakan oleh Mendikdasmen Abdul Muti bahwa sistem zonasi sekolah itu akan diputuskan pada sidang kabinet hari ini dan kita akan menantikan nantinya apakah sidang zonasi sekolah ini akan diperpanjang atau justru dihentikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga ada evaluasi PSN, proyek strategis nasional misalnya. Sudah dikatakan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa akan ada sejumlah PSN yang dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Misalnya PSN di PIK 2, kemudian juga di Sulawesi Utara dan PSN-PSN lainnya. Nanti kita akan menantikan apakah hari ini merupakan bagian dari evaluasi PSN oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga jajaran Kabinet Merah Putih. Kita akan nantikan nanti hasil dari sidang kabinet ini. Namun sementara itu dapat kami sampaikan, Rara, kembali ke Anda di studio. Sheha Al-Hadar, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.